Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, yang mengeluarkan kita dari kejahilan menuju cahaya ilmu, dan Allah lah yang menunjukkan kita kepada hidayah Islam dan hidayah sunnah, sehingga kita mencoba untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kata sunnah itu tidak bisa diartikan secara sempit menjalankan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa. Sebenarnya orang yang meninggalkan sunnah adalah mereka orang-orang yang merugi, ya. Karena sunnah sendiri diartikan oleh sebagian ulama, sunnah itu artinya ajaran, ya. Jadi kalau Anda mengatakan sunnah Rasulullah, berarti ajarannya Rasulullah, ya. Kalau orang hanya sempit dalam makna, kalau dijalankan dapat pahala, kalau tinggalkan nggak apa-apa, berarti mereka akan banyak meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa mereka meninggalkan? Karena malas, ya, karena malas. Maka dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah itu menunjukkan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena begitu banyak sekali sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dalam masalah kita masuk WC saja, Nabi SAW ajarkan adab-adabnya dalam masalah masuk WC, apalagi dalam perkara-perkara yang lain, ya. Nah, dengan kita belajar dan terus belajar, maka kita akan mengetahui ternyata yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sangatlah banyak, sehingga ketika seseorang itu mau mengerjakan semua sunnah Rasul, mereka tidak akan sanggup. Banyak sekali sunnah-sunnah yang kita terabaikan, ya. Nah, kita alhamdulillah dalam malam ini, ya, pada malam ini dan juga dari kemarin, kita memfokuskan pembacaan kitab Sifatus Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang kemarin terakhir adalah kita membahas tentang meletakkan kedua tangan di dada, ya. Kemudian yang berikutnya, nanti mungkin untuk secara ringkas kita akan fokuskan pada, ya, gerakan dan bacaan, ya. Melihat ke tempat sujud dan khusyuk di dalam sholat. Ketika kita berdiri, pandangan kita ke arah tempat sujud. Ketika kita berdiri. Ketika kita ruku, pandangan kita ya lurus, ya. Jadi ketika kita ruku begini, ya pandang kita lurus, ya, bukan ke tempat sujud,
Ya. Dan ketika kita at-tahiyat, pandangan kita kemana? Ke telunjuk, ya, ke daerah sini. Jadi bukan ke tempat ketika kita ruku atau ketika kita sujud. Ya, syukran. Apalagi mengarahkan kepada pandangan-pandangan yang lain. Ya. Itu tentang masalah pandangan ketika kita sholat. Nah, jadi kita perlu memperbaiki ya sedikit demi sedikit. Apakah ibadah gerakan yang kita lakukan ini sudah benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ajaran Rasulullah atau belum? Jangan mencukupkan diri kita dengan gerakan-gerakan yang sudah kita pelajari waktu dulu, sehingga tidak ada perbaikan di dalam gerakan sholat kita ataupun bacaan sholat kita. Ya. Ketika kita sujud, ketika kita berdiri melihat ke tempat sujud, otomatis kita ini akan menundukkan sedikit kepala kita. Ya, kalau kita berdiri kan kita menundukkan sedikit kepala kita. Ya. Bukan begini. Ketika kita berdiri bukan begini, tapi menundukkan sedikit. Ya. Dan tidak terlalu terlalu ke dalam. Ya. Itu tentang pandangan ya, melihat ketika kita berdiri, kita melihat ke tempat sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu ketika dia sholat matanya jelalatan, mau ke arah samping kanan, samping kiri, atas, ya, atau melihat sesuatu, ya, bukan pada tempat sujud ketika dia memandang, ketika dia berdiri. Nabi melarang karena ada sebagian orang sholat pandangannya ke atas melihatnya. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi sholati aw la tarji'u ilaihim, wa fi riwayatin aw la tukhtafanna absaruhum. Kata Nabi SAW, hendaklah orang-orang itu benar-benar berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit, ya, saat sedang sholat. Jadi kalau kita tiba-tiba ke atas, segera kita berhenti dan kita fokuskan, karena memang syaitan itu senantiasa menggoda manusia baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Syaitan itu mencoba untuk mengganggu manusia supaya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian Nabi SAW, atau kalau tidak, pandangan mereka tidak akan kembali lagi kepada mereka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, au la tukhtafanna absaruhum, atau benar-benar pandangan mereka akan disambar. Ya. Ini merupakan ancaman, ya. Kalau orang itu senantiasa matanya ketika sholat jelalatan ke sana kemari, khawatir tidak bisa untuk dikembalikan lagi seperti semula pandangannya. Ya. Ya bisa jadi dia gini terus, ya. Tidak normal seperti biasa, ya. Item-itemnya gitu, ya. Ya. Nah, dalam masalah dalam sholat saja ada larangan dan juga ada ancaman. Sebagaimana ketika seseorang itu mendahului gerakan imam, senantiasa mendahului gerakan imam, nanti di akhirat akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Dan kata Nabi SAW, seburuk-buruk suara adalah suara keledai, ringkikannya. Ya. Dalam hadis yang lain, fa idza shallaitum fala taltafitu fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi
abdihi fi sholatihi ma lam yaltafit. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmidzi. Jika kamu sholat, maka janganlah menoleh, sebab Allah mengarahkan wajahnya ke wajah hambanya di dalam sholatnya selama dia tidak menoleh. Jadi ketika dia pandangannya tidak kemana-mana, jadi senantiasa Allah itu akan melihat seorang hamba, ya, melihat seorang hamba. Selama hamba itu ketika sholat tidak menoleh kemana-mana dalam sholatnya. Dan masih banyak sebenarnya hadis-hadis yang lain di sini cantumkan ya. Tapi kalau saya bacakan nanti tidak sampai pada poin intinya, ya. Karena kita membahas tentang gerakan dan bacaan sholat, ya. Kemudian di sini kita sebutkan setelah seseorang itu ya melakukan tadi ya takbir, ya, tentunya sebelum takbir apa dulu? Niat ya, niat. Kemudian takbir ya, dan pandangan kita ke tempat sujud. Kemudian kita tangannya sedekap di dada ya. Kemudian setelah itu membaca doa istiftah atau iftitah ya, pembuka. Bisa iftitah ya, doa istiftah. Dan doa iftitah ini di sini sebutkan ada 12. Kalau saya sebutkan butuh waktu berapa menit kira-kira ini? 10 menitan ya. Nah, tentang doa iftitah ini banyak sekali yang memahami dengan pemahaman yang salah. Seperti saya pernah terangkan ya, sebutkan tentang bacaan doa iftitah ini harus bersumber dari Rasulullah SAW. Dan doa iftitah itu bukan pembeda antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Oh, kalau maaf ya, kalau NU bacaannya gimana? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, ini NU misalkan. Kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, kan seperti itu. Kalau memang itu dilihat bacaan doa iftitah itu bacaan doa yang Nabi ajarkan atau tidak, ya. Jadi bukan masalah ini NU ini Muhammadiyah, bukan. Doa iftitah itu bacaannya dari Rasulullah apa tidak? Karena kita ibadah itu mengikuti Rasulullah dalam gerakan dan bacaan, ya. Jadi sehingga orang itu kadang saling menyesatkan. Wah, udah kamu Allahumma ba'id baini, ya, bukan kelompok saya, yaitu dia anggap itu bacaan yang salah itu, ya kan? Adapun yang satunya lagi, ya kalau bacaannya ini ternyata itu nggak benar, salah. Ya. Bukan seperti itu. Kalau ada sebuah sesuatu yang baru yang baru kita dengar, baik itu doanya atau gerakannya, kita minta mana dalilnya, mana hadisnya, diminta. Kalau melakukan gerakan-gerakan ketika sholat seperti ini nih, mungkin orang terkejut. Tanya, ada dalilnya enggak? Jangan langsung, wah ini sesat ini. Nah, gerak-gerak nih. Tanya, ada dalilnya enggak? Ya. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang bertanya terlebih dahulu. Bukan langsung memvonis dia sesat, dia salah, bukan. Ada dalilnya enggak? Oh, ada dalilnya. Dalilnya sahih apa tidak? Ditanya. Karena kita mengamalkan agama itu di atas dalil Al-Quran dan hadis, ya, atau katakan sunnah, ya. Nah, tanya, orang cerdas itu adalah orang yang bertanya. Ketika dia mendapat sesuatu yang baru, kita tanya, ada dalilnya enggak? Oh, ada. Sahih apa tidak? Kalau ada orang mengatakan ini dalilnya, sahih enggak? Tapi kok dhaif di sini? Ya sudah, jangan, ya. Kalau dhaif, ya. Nah, maka dari itu di sini Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani, ya, di sini ada 12, ya. Di sini yang pertama disebutkan doa istiftah atau iftitah, ya.
dengan bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotaayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotaayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya. Ini sudah hafal apa belum? Belum. Ya. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku, artinya dengan dosa-dosanya, sebagaimana Engkau menjauhkan antara belahan timur bumi dan belahan barat bumi. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan dosa-dosaku, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah diriku dari kesalahan-kesalahan dosa-dosaku dengan air, es, dan embun. Ya, di sini disebutkan air, es, dan embun karena macam air ini adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Itu yang pertama, Pak ya. Doa istiftah yang pertama. Yang kedua, ini bacanya panjang ini ya. Bacanya panjang. Saya bacakan saja di sini. Yang kedua, beliau membawakan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka dalamtu nafsi wa aqtaraftu bidzanbi faghfir li dzanbi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika wal mahdiyyu man hadaita ana bika wa ilaika la manja minka illa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba diulangi, saya aja belum hafal ya, panjang. Ini doa yang kedua yang beliau sebutkan ya, tapi ini jarang doa yang panjang ini jarang dibaca karena memang tidak hafal ya. Nah, kita seringnya doa yang pertama atau doa yang lain nanti yang lebih pendek daripada doa yang pertama, karena ada doa iftitah yang pendek. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu doa yang kedua ya. Kita secara ringkas saja. Kemudian yang ketiga yang beliau sebutkan di sini ya. Doa ini sama seperti doa yang kedua tadi. Ya. Cuma di sini mengambil beberapa kalimat saja, tidak semuanya. Yaitu Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Itu doa yang ketiga. Jadi ada pada doa yang kedua. Kemudian doa yang keempat, bacaan seperti di nomor 2, tetapi sampai bacaan wa ana awwalul muslimin, yaitu awalnya Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mali la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mali la yaqi sayyi'aha illa anta. Ya. Ini doa yang keempat. Ini mengambil dari doa yang kedua. Nah, jadi kalau doa yang kedua di sini panjang,
Dan doa yang keempat ini penggalan dari doa yang kedua. Nah, kemudian doa yang kelima. Doa yang kelima. Ini seperti saya bacakan tadi ya. Yang kelima lebih pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi boleh antum baca doa ini, baca doa yang pertama, yang kelima, yang kedua, silakan. Selama itu ada hadisnya sahih dari Nabi, maka boleh untuk antum amalkan. Tidak mesti harus Allah mau baca ini terus. Bisa dengan doa iftitah yang lain, ya. Biar beragam, biar kita bisa hafal macam-macam doa iftitah. Kemudian di sini ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan tentang bacaan doa tadi, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Apa kata Nabi SAW? Inna ahabbal kalami illallahi an yaqulal abdu subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Majah ya. Sesungguhnya perkataan yang paling dicintai Allah adalah ucapan seorang hamba tadi ya, Maha suci Engkau ya Allah dari segala kekurangan. Kami senantiasa memujimu, teramat banyak keberkahan pada nama-namamu, karena setiap menyebut namamu ditemukan segala kebaikan. Maha tinggi keagunganmu dan tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Ini arti dari subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Udah apa belum, Pak? Belum ya? Kemudian yang keenam, kata beliau rahimahullah, ini sama seperti bacaan sebelumnya dengan menambahkan bila dibaca pada salat malamnya. Ini kata beliau pada salat malamnya. La ilaha illallah salasan, Allahu akbar kabiran salasan. Jadi tambahan la ilaha illallah 3 kali, kemudian Allahu akbar kabiran 3 kali. Kemudian doa kita yang ketujuh, Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini sering kita dengar ya. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asilan. Ya. Yang kedelapan, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Kita secara ringkas saja ya. Karena banyak doa-doa iftitah. Ya. Yang kesembilan, ini cukup panjang juga. Ya. Iftitah saja sudah mau isya ya. Yang kesembilan, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqun wa qauluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu anta rabbuna wa ilaikal masir. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru anta ilahi
la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu yang keberapa? Yang ke-9. Ya, secara ringkas saja ya. Walaupun antum enggak hafal, antum belum bisa mengamalkan, paling tidak dengar tentang doa iftitah. Yang ke-10 ini juga pernah diamalkan ya. Banyak juga diamalkan ini. Yaitu yang ke-10, Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifuna ihdini limaktulifa fihi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Ya. Di sini walaupun disebutkan Jibril, Mikail, Israfil, tapi dahulu dengan apa? Allahumma Rabbi. Ya Allah, Rabbnya, Tuhannya Jibril. Jadi bukan manggil Jibrilnya, ya. Ya. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya. Jadi hanya Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, manusia tidak mengetahui. Engkaulah yang memutuskan apa yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Tunjukilah aku kepada kebenaran dalam apa yang diperselisihkan itu atas izinmu. Sesungguhnya engkau menunjuki siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Kemudian yang ke-11, yaitu Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ini seperti doa di antara dua sujud, ya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesempitan pada hari hisab, perhitungan amal kelak. Ya. Ini kemudian yang terakhir yang ke-12. Di antara doanya yang beliau cantumkan di sini, Allahu Akbar salasan dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal adamati. Ya. Salasan, Allahu Akbar salasan. Allahu Akbar dibaca sebanyak 3 kali. Pemilik kerajaan secara zahir dan batin, keperkasaan, kebesaran dan keagungan. Ini beberapa doa-doa iftitah yang Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani cantumkan dalam kitabnya Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian nanti kita akan masuki kepada bacaan yang berikutnya, ya, yaitu bacaan surat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lain. Hah? Yang apa? Doa sebelum itu Bismillah. Apa langsung doa kitanya atau Bismillah dulu? Enggak baca Bismillah, langsung doa iftitahnya. Nah, jadi takbir Allahu Akbar, langsung baca doa iftitah. Setelah iftitah selesai, baru ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baru baca Bismillah. Baca Bismillah baru Al-Fatihah. Karena ulama sepakat Bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah. Walaupun cara bacanya Bismillahnya berbeda. Ya, ada dua pendapat, ada dijaharkan, ada yang disirkan. Dan Nabi SAW kebanyakan membaca Bismillah itu disirkan. Ya, tidak dikeraskan. Kalaupun dikeraskan itu tidak masalah, ya. Kalau pendapat dari Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, itu wajib baca Bismillah itu dikeraskan. Wajib dikeraskan karena itu bagian dari surah Al-Fatihah, ya. Itu tahunya dulu apa? Tahu dulu, ya iftitah dulu. Bukan. Tahunya nanti setelah iftitah.
Kalau itu sudah selesai, berarti kalau ta'awud. bukan. Bukan. Karena kita akan baca surat dalam Al-Quran, maka ta'awud terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Fatihahnya. Alhamdulillah. Jadi urutannya iftitah dulu, ta'awud, baru kemudian bismillah dan baca Al-Fatihahnya. Ya, bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Ya. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya, ya, yaitu sebelum memulai baca surah Al-Fatihah, kita diperintahkan untuk membaca ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Yaitu yang sudah kita kenal dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai situ sudah cukup, ya. Atau bisa ditambahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. Jadi di sini tambahannya min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, pakainya fa, ya, wa nafthihi. Ya. Hadis ini dicantumkan oleh beliau, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan Al-Hakim. Ya. Dan hadis ini diteliti oleh beliau penulis kitab ini, hadisnya sahih, ya. Demikian juga Ibnu Hibban dan Az-Zahabi. Ya, jadi hadis itu jelas, ya, riwayatnya siapa, ya, jadi jelas. Bukan hanya sekedar menyampaikan hadis, tapi nggak tahu ini hadis riwayat siapa, ya. Yang penting menyampaikan hadis. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari min hamzihi, dari kegilaan, wa nafthihi, dari kesombongan, wa nafthihi, dan syairnya, ya, yang tercela, atau dari bisikan syaitan itu sendiri, ya, atau dari hembusan nafasnya syaitan. Tentang ta'awud ini memang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa surat dan ayatnya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu ingin membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, ya, berlindung, ya. Kemudian doa ta'awud yang lain sebelum minasyaitonir rajim itu disisipkan dua nama dan sifat Allah, As-Sami, Al-Alim. Jadi a'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzubillahi, ya kan, hi, a'udzubillahi. Nah, langsung masuk As-Sami'i Al-Alim.
a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Karena di situ ada alif lam, ya. Dan itu ada huruf asyamsiyah, ya. Ketika ada huruf asyamsiyah, maka alnya itu dianggap tidak ada, langsung masuk kepada huruf berikutnya. Jadi as kan ada alif, lam, dan sin. Nah, sin ini huruf asyamsiyah. Karena huruf asyamsiyah itu ada sekitar 14 atau 15 ya. Berapa? Ya. Asyamsiyah, al-qamariyah itu sekitar masing-masing 14 atau 15. Huruf hijaiyah ada berapa sih? Dari A sampai Ya. Ya, dibikin aja separuh-separuhnya ya. Jadi ada al-qamariyah. Kalau al-qamariyah itu kan alnya, lamnya langsung dibaca. Jadi seperti alhamdu ya. Jadi al langsung al. Bukan ke haknya, bukan ahamdu, bukan. Tapi alhamdu. Kalau asyamsiyah seperti ini as-sami'u ya, bukan al-sami'u, bukan. Ya. Belum nyampe situ? Belum, ya. Nah, aslinya di buku Iqra itu ada. Ya, di buku Iqra ya. Jilid 1 sampai 6 itu, di jilid berapa itu saya lupa itu ya. 3 atau jilid 4 itu. Nah, setelah baca doa ta'awud, jadi ta'awud ini setelah doa iftitah. Ya, jadi bukan di awal. Setelah baca ta'awud, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dua pendapat ulama. Imam Syafi'i sendiri mengatakan wajib dijaharkan baca bismillahnya. Itu ketika di sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib di 2 rakaat, sholat isya di 2 rakaat. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua maksudnya. Ya, bukan maghrib 2 rakaat. Ya, kan. Ya. Ini saya ngomong kecepatan nggak? Ya. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dijaharkan, yang kedua disirkan. Tapi dari kedua pendapat ini yang paling rojih, paling kuat itu disirkan bacaan bismillahnya. Ya, disirkan. Jadi kalau ada orang yang ketika sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, kok bismillahnya nggak kedengeran, jangan disalahkan, apalagi disesatkan masuk neraka. Jangan. Ya. Ya, sekali lagi jangan disesatkan, divonis masuk neraka, bahkan disalahkan, ya. Karena Nabi SAW, karena pendapat yang paling kuat adalah disirkan, dipelankan, bukan tidak baca bismillah, tidak, dibaca tapi dipelankan sehingga makmum tidak kedengeran. Dia bismillahnya kedengeran hanya dibaca oleh imam, ya. Tapi kalau sholat sendirian ya dibaca bismillahnya, ya. Dan Al-Fatihah ini adalah rukun di dalam sholat ya. Udah kita bahas di dalam kitab Minhajul Muslim. Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Yang tidak baca Al-Fatihah maka dia sholatnya tidak sah. La sholata liman la yaqra'u biha fiha bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya apa? Tidak sah sholatnya orang yang tidak bisa atau orang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi tidak sah orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kecuali mungkin orang-orang yang baru masuk Islam atau orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah, maka dia baca semampunya. Ya subhanallah walhamdulillah walillallah dan sebagainya lah, zikir-zikir yang lain. Ya. Dan surah Al-Fatihah ini dibaca ketika maghrib di rakaat ketiga, isya di rakaat ketiga dan keempat, di sholat duhur dan sholat asar itu bagi makmum. Ya, bagi makmum. Karena dalam hadis yang lain bacaan imam itu sudah mewakili bacaannya makmum, ya. Jadi kalau imam itu dikeraskan bacaannya, maka makmumnya diam. Ya. Sebagaimana dalam sebuah ayat Al-Qur'an,
Saya lupa punya ayatnya. Intinya kalau dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka diam dan dengarkan, ya. Nah, di sini disebutkan oleh beliau dihapuskan atau dimansuh kewajiban membaca Al-Fatihah di belakang imam pada salat jahriyah. Ya, jadi tidak usah lagi makmum baca Al-Fatihah kalau imam sudah baca Al-Fatihah dengan keras, maka dimansuh, dihapus, ya. Kemudian setelah itu, ya bagi makmum, bagi orang yang sholat sendirian, maka Al-Fatihah ini dibaca dari awal sampai rakaat terakhir, ya. Kalau nggak dibaca, sholatnya tidak sah. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, maka makmum dan imam dan makmum membaca apa? Amin, ya, membaca amin. Itu bagi imam dan makmum. Apa sih artinya amin? Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami, ya, itu amin, permohonan kita. Kalau kita ada orang yang doakan kita kan, semoga ya engkau laris dagangannya, misalkan, semoga dapat jodoh yang soleh, yang soleha, amin. Ya Allah kabulkanlah, maksudnya gitu. Ya Allah kabulkanlah. Ada sebuah hadis, saya bacakan hadisnya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama. Di sini cantuman Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ad-Darimi, kemudian Ibnu Hajar, Abu Dawud, ya. Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innal malaikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin wa fil lafdin akhar idza ammana al-imamu fa aminu faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati wa fil lafdin akhar idza qala ahadukum fis salati amin wal malaikatu fis samai amin fawafaqa ahaduhuma al akhara ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini keutamaannya. Jika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Ya, jadi A-nya dibaca panjang. Ya, amin, ya. Sebab malaikat mengucapkan amin dan imam juga mengucapkan amin. Dalam doa yang lain, jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah pula amin. Siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, ya, dalam doa yang lain, jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin dalam sholat, sedangkan di langit para malaikat juga mengucapkan amin, lantas ucapan itu bertepatan antara satu dengan yang lainnya, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, ya, semoga bertepatan dengan malaikat, ya. Ini tentang amin, ya. Kemudian di sini bacaan Al-Fatihah insyaallah antum sudah hafal semua, ya. Cuma yang ada sedikit beda bacaan. Syukran. Tentang maliki. Ma ini bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Bisa dibaca maliki yaumiddin, boleh dibaca pendek atau dibaca panjang, maliki yaumiddin. Karena Rasulullah SAW pun kadang bacanya panjang, kadang bacanya pendek. Yang sudah belajar tajwid insyaallah tahu ilmunya, ya. Jadi kalau ada orang bacanya pendek, jangan disalahkan. Nah, itulah pentingnya ilmu, ya. Pentingnya ilmu.
Kalau kita kan taunya kan ma-nya itu kan panjang. Maliki yaumiddin. Kok ada baca Maliki yaumiddin? Nah, jangan disalahkan, tanya dulu. Dan secara ringkas, setelah membaca surat Al-Fatihah, silakan baca surat apapun yang antum mudah, yang antum hafal. Faqra'u ma tayassara min, kata Allah. Bacalah apa yang mudah bagimu. Kalau antum hafal surat itu aja, ya itu aja. Tapi harus ada peningkatan, ngafalin surat-surat yang lain. Ya antum gitu-gitu aja nggak ada peningkatan, bosan juga. Lagi-lagi qul huwallahu ahad. Lagi-lagi inna a'tainakal kautsar, ya. Lagi-lagi idza jaa nasrullah, ya. Nasrullah, ya. Ada peningkatan lah. Ya. Hafalkan seayat, ya. Baca. Dan boleh membaca surat itu lebih dari satu. Atau misalkan setelah Fatihah nih, pada satu rakaat setelah Fatihah baca misalkan 3 kul, misalkan qul huwallahu ahad, setelah itu kemudian qul a'udzu birabbil falaq, setelah itu qul a'udzu birabbin nas, ya silakan, tidak apa-apa. Karena itu ada contohnya dari Rasulullah, ya. Karena Rasul pernah membaca setelah Fatihah Al-Baqarah, dilanjut lagi apa? Ali Imran, dilanjut lagi dengan An-Nisa, ya. 3 surat. Bayangin Al-Baqarah udah panjang, 2 juz lebih, ya. Antum kakinya nggak bakalan kuat, ya. Paling bawa kursi nanti duduk. Itu membaca surat yang lain. Iya, baca bismillah. Ya. Jadi ketika kita baca nih, mau baca qul huwallahu ahad, ya bismillah. Mau baca qul a'udzu birabbil falaq, ya bismillah. Mau baca qul a'udzu birabbin nas, ya bismillah. Karena itu surat-surat yang diawali dengan bismillah. Kita baca penggalan di kanan kita berhenti terus baca lagi di rakaat kedua. Karena itu semua Al-Baqarah pertama 10. Terus kalau kedua dari 11-nya lah, 11-nya berarti tidak mau bismillahnya Pak, enggak usah. Enggak usah. Lanjutan. Mungkin cukup sampai di sini, ya. Kita baru sampai pada poin terakhir tadi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Berarti apa? Ruku, i'tidal, dan itu sampai selesai insyaallah. Itu aminnya itu menghubungkan bunyi atau berbarengan? Berbarengan. Jadi mau amin, kita amin. Amin bareng. Kalau Maliki itu boleh membaca atau Manya dibaca 1 harokat atau 2 harokat. Boleh. Ada Nabi membacanya kadang 1 harokat, kadang 2 harokat. Jangan lebih. Tidak boleh 3, apalagi 6. Ya. Maliki yaumiddin, ya. Ya, sampai di sini kita bacakan. Ada yang tanya di sini. Insyaallah kita secara ringkas ini, ya, karena ini kalau kita bahas satu persatu panjang sekali. Belum lagi kita coba praktek, ya, tentang sholat, karena mungkin sebagian dari kita ada sesuatu yang belum kita ketahui, sehingga kita bisa menyempurnakan bacaan dan gerakan sholat kita.
belajar dan terus belajar. Di sini pertanyaannya ada 3 ini. Jadi antum nggak usah tanya. Ini, oh, ya coba tanya dulu. Ini 3 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahu itu yang saya baca surat Al-An, Al-An, Al-An'am, Al-An'am, 48, Al-An'am. ya Al-An'am 48, tinggal lagi Al-An'am terakhir 163-nya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Nah itu bagaimana menyalahi aturan ketika tidak yang saya tanya begitu. Bukan surat Al-Am ya, tapi Al-An'am. Ya, iya, bukan Al-Am ya. Ya, ya kita luruskan ya. Bukan Al-Am tapi Al-An'am. An'am ya. Misalkan baca surat itu ayat berapa? Misalkan 48 sampai situ. Ini wajah. Ini wajah. Iya. Al-An'am. Tinggal lagi ke surat Al-An'am ini terakhir yang 162-nya ayat. Itu setelah Al-Fatihah ya? Setelah surah Al-Fatihah ya? Iya, betul. Tidak apa-apa. Sebelum Al-Fatihah. Oh, iftitahnya. Iya, karena tadi doa iftitah itu ada di dalam surat Al-An'am, ya kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, gitu kan? Ya. Kalau saya sampai berlama boleh? Saya cukup di situ. Ya tadi pada poin yang keberapa? Yang kedua ya, tentang doa iftitah. Ya, memang ada. Ya, ini seperti dalam surat Al-An'am ya. Di sini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada. Dapat? Boleh, tidak apa-apa. Berarti tidak menyalahi aturan itu sholat. Tidak. Bapak ini seperti Ustaz, karena anak dulu belajar begitu. Dulu anak beritahu bahwa saya itu rasa berapa ayat, soal berapa ayat, cuma uang kerja waktu belajar itu waktu semua ini menjadi wajahnya ini. Kalau semua ada sesuatu berapa ayat itu. Sudah ada di mereka tahu seperti apa gitu karena ada di awal saya berarti terus mengenai ke akhir sebelumnya ada waktu itu mungkin ada juga melalui dulu ya dari dulu sebelum alhamdulillah juga mengenal bahwa saya lagi tidak sesuai sunnah ya melalui itu seperti itu keadaan jadi seperti apa itu yang selamat ya ngikutin sunnah. Nah, ya, nggak usah bingung-bingung ya. Yang selamat yang ngikutin sunnah. Nah, jadi kalau baca-bacaan kita yang dulu seperti itu ternyata tidak sesuai dengan yang ada di hadis, ya maka kita rubah. Ya, yang sesuai sunnah saja. Nah. Itu dulu ya baca adalah biasanya. Ya, saya juga iya benar. Sama. Sebelum mengenal Allah maba'id baini. Wallahu a'lam.
Yang pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah air yang kena tetesan wudhu tidak bisa untuk mensucikan lagi? Ya. Berarti mungkin misalkan dia wudhu kemudian taruh di ember mungkin, kemudian dia berwudhu, ya. Bagaimana dengan air bekas wudhunya itu? Ya. Ya ini gini saja, setelah kita minta ini kan mungkin ada di sini, kena ini lagi, karena gitu. Iya. Sini kan ini tak turun lagi, mau ngambil lagi. Ini kan berarti pasti ada yang. Iya, ada yang netes di tangan atau di mana. Ya itu udah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kan kita kan ketika mau wudhu kan pasti mengambil air yang baru. Mengambil air yang baru, otomatis tetesan itu ya hilang dengan air yang baru. Ya. Tidak apa-apa, ya. Tapi kalau air wudhu digunakan untuk berulang-ulang, ya nggak boleh. Ambil air yang baru. Misalkan antum wudhu nih di wadai baskom, ya kan, ternyata 2 gayung, ya kan, digunakan untuk wudhu lagi, ya jangan. Ya, ambil air yang baru, ya mustakmal, air bekas. Beda ya air sisa dengan air bekas ya. Kalau bekas itu kan sesuatu yang sudah dipakai. Kalau sisa kan sesuatu yang belum terpakai, sisa. Yang kedua, salat duha yang paling bagus jam berapa? Yang paling bagus itu siang. Ya. Salat duha yang ini udah kita jelaskan ya sebenarnya ya. Salat duha yang paling bagus itu siang. Ya siang jam 10. Ya sebelum duhur lah. Jam 11 juga boleh, ya. Sebelum masuk waktu duhur. Jadi nggak mesti ketika matahari terbit berwarna putih kita langsung sholat duha. Nggak apa-apa, kita nggak langsung sholat duha, nggak apa-apa. Nah, itu waktu yang paling bagus agak siang untuk mengerjakan sholat duha. Ya jam 10, jam 11 ya. Nomor 3, bagaimana jika makmum membaca Al-Fatihah baru setengah tetapi imam sudah ruku? Apakah ikut imam langsung ruku atau diteruskan bacaannya? Bacaannya tidak diteruskan. Kalau diteruskan khawatir ketinggalan dari gerakan imam. Ya. Jadi kalau makmum baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba imam sudah ruku, ya sudah bacanya sampai di situ aja. Jangan dilanjutin. Langsung ikut ruku bersama imam. Ya. Lah, kalau antum misalkan nerusin, ya bacaan jadi cepat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya Allahu Akbar, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Malah dolin jadinya kan cepat. Akhirnya bacaannya ya rusak, ya. Makanya mendingan dia mau tahu ya. Hah? Mendingan dia karena tadi imam kan sudah baca. Ini mungkin ketika imamnya tidak dikeraskan bacaannya. Kalau dikeraskan kan insya Allah sudah ngerti semua lah. Ini kalau imamnya 3 ke 4, ya kan, atau 4 langsung duhur seperti asar gitu kan. Nah jadi kalau makmum baru setengah bacaan Al-Fatihahnya, imamnya sudah ruku, ya sudah sampai situ aja bacaannya, ya langsung ikut imam beruku. Kalau antum selesaikan Al-Fatihahnya waladhdallin, imamnya sudah bangkit dari ruku, nah antum berarti menyelisihi imam sudah. Ini kesalahan, ya. Sudah cukup. Ya ini yang bisa kita bahas ya. Juga karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.